Rubeb itu sedang hamil, dibelek itu perutnya, dan itu diinjak janinnya. Ada yang bilang dijadikan sasaran tembakan panah. Sebencinya itu pada umat Islam, tapi mereka toleran kepada non-Islam. Itu juga ada zaman sekarang. Itu zaman sekarang seperti itu. Nah, mereka, salah satu dari mereka selamat dan berlari menyelamatkan diri sampailah kepada Ali bin Abi Thalib. Diceritakan apa yang terjadi. Maka kata Ali bin Abi Thalib, aku berhak untuk memerangi mereka karena mereka telah melakukan dosa besar. Ia membatalkan keislaman mereka dan menghalalkan darah mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat podcast. Pada hari ini kita akan kembali mendengarkan informasi ataupun berita yang terkait dengan pengembangan diri, seperti edukasi, sejarah, misteri, kisah-kisah Islam ataupun akhir zaman. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan ataupun menyimak videonya. Kita akan ngobrol dengan guru kita, Ustadz Rahmat Baikuni. Fadhal Ustadz. Nah, yang salah itu ketika nama ini dijadikan sebagai alasan untuk mengklaim kalau mereka yang paling benar dan yang lain salah, yang sesat. Nah, itu masalahnya di sana. Akan jadi masalah di situ. Nah, itu masalahnya di sana karena merasa dirinya benar dengan nama yang dia punya, sementara nama istri nama dia adalah sesat. Nah, ini yang dijadikan sebagai pemecah belah umat itu tadi. Waduh, nah, itulah nama-nama yang kita. Nah, padahal kalau kita lihat tentang nama-nama tadi ya. Nah, saya bertanya sama Mas Ari ini renungan kita di akhir zaman ini. Umat Islam kan mayoritas di muka bumi. Dari 7, sekian miliar manusia di muka bumi, mayoritas umat Islam. Nah, apakah umat Islam hari ini bersatu apa berpecah belah? Nah, itu dia. Kebanyakan menjawab berpecah belah. Setiap perpecahan itu ada nama masing-masing. Ya. Nah, saya tanya, ada berapa nama dari perpecahan itu tadi? Banyak kan? Banyak sekali. Ada ini. Tapi jangan disebutkan, nanti ada yang tersinggung. Nah, saya bertanya lagi pada teman saya, dari nama-nama itu, tunjukkan satu nama saja, dan ini silakan sebutkan dengan suara yang keras, lantang biar orang mendengar. Ada nggak dari nama-nama itu yang di zaman Rasulullah ada nama itu? Nggak ada. Tidak ada. Lalu kenapa sekarang harus ada? Dan kenapa harus dibanggakan dengan nama itu, bahwa saya adalah mengikuti sunnah Rasulullah? Benar. Itu itu tadi nama-nama itu. Padahal Allah sudah mengingatkan, huwa samakumul muslimin min qablu wa fi hadza. Dialah Allah yang telah menamai kamu dan orang-orang sebelum kamu muslim. Itulah nama kita. Selesai. Ya kan, kamu muslim, tapi kan kamu bukan ini, kan gitu selalu. Nah, ininya itu yang jadi aliran mulia gitu ibaratnya. yang mulia yang ini gitu kan. Iya. Bahkan kalau dia sebutkan kemuliaan itu pun bid'ah, karena zaman Nabi nggak ada dong. Betul. Zaman Nabi nggak ada. Dan mohon maaf ini tentang orang terkadang memudahkan dengan kalimat manhaj ya. Padahal manhaj yang wajib kita ikut adalah manhaj kenabian. Dan kepemimpinan yang Rasul sebutkan yang kita wajib mengikutinya adalah manhaj nubuwah. Dan itu diwujudkan oleh Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Dan sunnah sebetulnya itu yang harus kita ikuti bukan hanya sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kita juga harus mengikuti sunnah Abu Bakar sampai Ali. Ya, dari mana dalilnya? Rasulullah bersabda dalam surah Sahih Muslim ya, kalau tidak salah. Alaikum bisunnati wa sunnati Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kamu mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Dan semua sepakat sunnah Khulafaur Rasyidin itu siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, dalam hal kepemimpinan ya, bagaimana mekanisme kita mengangkat pemimpin, kita ikuti sunnah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena sunnah-sunnah mereka pun diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita mengikuti. Nah, kenapa mereka diikuti? Karena manhaj mereka nubuah, kenabian. Jadi sebetulnya ini terlalu dibesar-besarkan istilah manhaj ya. Kalau tidak semanhaj dengan dia sesat. Nah, manhaj mana yang harus diikuti? Kok manhajnya ke manhaj yang lain, bukan ke manhaj nubuah loh kok. Heran. Manhaj itu yang harus diikuti. Bukankah dalam periodisasi kepemimpinan Islam itu Rasulullah menyebutkan semua takunu khilafatan ada min hajin nubuwah, manhajnya kepada kenabian. Artinya begini, logika yang sederhana aja, ini ada Rasulullah, ada para sahabat, dan ini ada ulama, kelompok ulama ini. Yang harus kita ikuti kan Rasulullah dan para sahabat. Alaikum bisunnati wasallam. Kok malah ini yang harus dibesar-besarkan gitu? Seolah-olah ada manhaj baru, bukan manhaj Rasulullah, manhaj nubuwah ini. Nah, ini cara bagaimana agar umat Islam itu berpecah dengan sangat mudah hanya karena penistilahan itu tadi, terjebak pada istilah, akhirnya terjebak pada nama-nama tadi karena seolah-olah tergantung nama begitu ya. Saya sendiri malah bertanya pada manhaj ulama mana yang mereka ikuti, padahal ada ulama dari kalangan yang mereka sebut itu tadi itu memberikan satu fatwa ya,
Ini salah seorang ulama salaf yang sangat besar sekali, ya, Abu Ali Ad-Daqqaq Allah yarham. Beliau mengatakan, "Man sakata 'anil haqqi fa huwa syaitanun akhras." Ini fatwa ulama salaf. Siapa yang diam saja ketika agamanya dihina, Tuhannya dinistakan, nabinya dicaci maki, nabinya didustakan, diinjak-injak kehormatan umat Islamnya, dibantai umat, dia diam saja. Tapi ketika pemahaman yang diserang, dia marah besar. Ketika nama kelompoknya nama marah besar. Apa kata ulama salaf ini? Apa? Dia adalah setan bisu. Fahuwa syaitanun akhras. Dia adalah setan bisu. Kan nggak mau disebut setan bisu. Padahal ini ulama salaf. Nah, berarti ada kelompok ulama tertentu yang mereka maksudkan yang harus diikuti. Nah, ini kan juga tidak benar. Sehingga menganggap bahwa kelompok mereka yang paling benar, yang salah. Nah, ini disebut dengan kemusyrikan abad baru yang dilakukan oleh orang yang selalu bertobat, bertakwa, bahkan mendirikan salat. Dan ini yang diwaspadakan Rasulullah, bahwa umatku di akhir zaman akan hancur di tangan orang-orang seperti mereka. Yang menariknya memang sedikit bergeser pembahasan sedikit ya. Maksudnya beberapa guru-guru tersebut yang dibahas adalah selalu orang Muslim gitu ya, yang tergelincir, yang salah, itu yang dibahas terus gitu. Tapi nggak pernah ketika ada penghinaan terhadap Islam oleh non-Muslim segala macam, diam. Cukup didoakan gitu. Soalnya yang lebih bahaya sesama Muslim nih gitu. Apalagi kalau ada satu ulama dan sesama Muslim yang berbeda angle, habis. Gitu. Karena bukan dari kelompok mereka. Karena bukan dari situ. Ada yang kemudian berdakwah dengan cara yang berbeda gitu misalnya, berdakwah dengan cara dari jalur seni misalnya gitu, habis gitu. Padahal mualaf banyak dari situ misalnya kan. Nah, sedangkan kalau ada yang menghina, entar dari influencer, YouTuber atau segala macam, atau juga siapapun itu, nggak keluar kata-kata keras dari mereka. Maka dari misalnya ada kezaliman dari sisi kebijakan, diam juga. Jadi aiming target penyerangannya adalah sesama Muslim yang tidak satu frekuensi. Ini nggak semua sih, Ustaz, ada juga teman-teman saya yang santai juga ada gitu, tapi kayaknya perlu kita sama-sama duduk bareng dan juga meluruskan gitu ya, ibaratnya ini jadi evaluasi, apalagi dengan makin luasnya kita melihat dari berbagai angle, Islam ini luas gitu kadang-kadang. Kadang-kadang ada, ini agak geser sedikit teman-teman ya, wajib, sunnah, makruh, apalagi mubah, haram gitu kan. Yang dibahas cuma haram aja gitu. Yang boleh dilakukan cuma yang sunnah aja. Padahal berdakwah di ranah-ranah yang dua ini yang masih dilakukan sama teman kita masih ini masih boleh gitu. Bahwa yang nggak boleh cuma yang haram sebenarnya, Ustaz ya. Kalau saya ngerasa gitu. Yang nggak boleh cuma yang haram. Sisanya itu ranah dakwah juga bisa diambil tuh. Gitu. Kalau teman yang lain nggak mau, harus sunnah aja misalnya gitu kan. Ya. Bisa aja saya salah, ntar bisa juga diedit ya. Tapi intinya Islam, kalau menurut saya Islam tuh luas, dan masih banyak peluang dakwah gitu. Nah, ini ibaratnya misalnya ada angle pemahaman yang berbeda, menurut saya perlu kita dengar dan kita telah, entah kemudian mau diambil atau enggak. Udah tinggal kita coba pelajari gitu kan. Saya ketika ngomong begitu saya dulu subhat. Udah terkena subhat gitu ya, udahlah nggak apa-apa. Ini fenomena yang juru terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Terjadi munculnya kaum Khawarij itu. Ketika dia kecewa dengan Ali karena menerima keputusan untuk bisa berdamai dengan Muawiyah, maka kelompok ini keluar dari Ali. Kharaja min Ali min syubi Ali fasumiyah Khawarij, maka diberi namalah orang Khawarij. Jadi dia mengkafirkan Muawiyah dan mengkafirkan Ali dan pengikutnya. Nah, itu sesama Muslim. Dan ada hal yang menarik, dan tadi mereka toleran kepada non Muslim, tapi mereka benci kepada umat Islam. Nah, ya, kisahnya ini ketika sahabat Abdullah bin Hubay bin Aras, ini sahabat kesayangan, putra sahabat kesayangan Rasulullah SAW. Dalam satu kabilah ditangkaplah oleh mereka di Nahrawan. Nahrawan ini antara Sungai Efrat, ya, di tepi dua Efrat, dua tepi Sungai Efrat. Tepi kanan, tepi kiri. Nah, kelompok Khawarij ini di situ. Nah, mereka menangkap kafilah dagangnya Abdullah bin Hubay bin Aras. Nah, Abdullah bin Hubay disiksa, dibawa ke markas mereka di Nahrawan. Nah, sepanjang perjalanan, salah satu dari beberapa di antara mereka menebas-nebaskan pedang untuk membukakan jalan, menebaskan pedang untuk menebaskan semak belukar agar ada jalan. Di antara mereka ada yang menebas tidak sengaja, tebasannya mengenai seekor babi. Menangis dia, bertobat kepada Allah. Aku telah zalim, telah membunuh seekor babi, walaupun tidak disengaja. Dia bertobat pada Allah. Itu dosa besar, membunuh seekor babi.
Itu disaksikan oleh kaum muslimin, kafilahnya Abdullah bin Hubay bin Aras dan pengikutnya, dan maksudnya dan kafilahnya. Begitu mereka merasa berdosa karena tidak sengaja membunuh seekor babi, dan harus diganti, dicari pemiliknya seorang Nasrani, diganti, dia meminta maaf pada orang Nasrani tadi. Kemudian ada perjalanan juga, diteruskan perjalanan, mereka lapar, ada kurma di tengah jalan, dimakan. Seseorang mereka mengatakan, kamu memakan hal haram, itu bukan punya kamu, itu punya orang lain. Tidak boleh haram kamu memakan makanan yang bukan milik kamu. Begitu perhatiannya mereka gitu. Akhirnya dicarilah, oh ternyata pemiliknya orang Yahudi. Minta maaf pada orang Yahudi tadi dan mengganti kurma yang telah dimakannya. Maka sesampainya di markas mereka, Abdullah bin Hubay berkata, radhiyallahu an, aku heran pada kalian. Kalian begitu menyesal membunuh seekor babi dan begitu toleran pada pemiliknya, dan padahal dia seorang Nasrani. Begitu pula ketika kalian memakan kurma, di antara kalian berdosa memakan yang bukan hak kalian, dan kalian begitu toleran pada orang Yahudi mengganti dari kurma yang kalian makan. Tapi kepada orang Islam sesama kaum muslimin kalian begitu benci, ya, kepada sesama kaum muslimin. Marahlah si mereka itu, maka disiksalah Abdullah bin Hubay bin Aras, dibawa dipenggal itu. Saking bencinya. Saking bencinya pada umat Islam. Ini terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Kemudian darah itu mengalir. Kemudian pengikutnya pun sama. Di antara mereka ada budaknya Abdullah bin Hubay itu sedang hamil, dibelek itu perutnya, dan itu dicincang janinnya. Ada yang bilang dijadikan sasaran tembakan panah. Sebencinya itu pada umat Islam, tapi mereka toleran kepada non-Islam. Itu juga ada zaman sekarang. Itu zaman sekarang seperti itu. Nah, mereka, salah satu dari mereka selamat dan berlari menyelamatkan diri sampailah kepada Ali bin Abi Thalib. Diceritakan apa yang terjadi. Maka kata Ali bin Abi Thalib, aku berhak untuk memerangi mereka karena mereka telah melakukan dosa besar yang membatalkan keislaman mereka dan menghalalkan darah mereka. Nah, namun aku ingin menasihati mereka sebelum aku memerangi mereka. Diutuslah Abdullah bin Abbas untuk menasihati mereka. Pergilah Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu ulamanya para sahabat, ahli tafsirnya dan kiainya para sahabat. Ketika sampai sana, apa yang terjadi? Lama berhari-hari tinggal bersama mereka, pulang Abdullah bin Abbas. Gimana? Ceritakan tentang mereka pada saya. Anda tidak akan percaya dengan apa yang saya lihat dan saya dengar ketika bersama mereka. Ketika mereka sholat, hebat sholatnya. Kita kagum dengan sholat mereka. Kita kagum dengan bacaan Quran mereka ketika mereka baca Quran. Seolah Quran diturunkan untuk mereka. Aku hebat melihat menyaksikan amal ibadah mereka. Mereka sunnah banget ibadahnya, kata Abdullah bin Abbas. Bayangkan, Abdullah bin Abbas, sekelas kiainya para sahabat, kagum sama ibadah mereka, kagum dengan bacaan Quran mereka. Tapi yang saya tidak mengerti, kok mereka benci sama kepada kita umat Islam gitu. Dan mereka toleran pada Yahudi dan Nasrani gitu. Waduh, mirip dong. Ada beberapa orang yang dinasihati Abdullah bin Abbas dan mereka bertobat, ikut pada Abdullah bin Abbas dan bergabung dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka apa kata Ali bin Abi Thalib? Demi Allah, besok kita perangi mereka. Demi Allah, besok kita perangi mereka. Dan tidak ada yang tersisa dari mereka kecuali kurang dari 10 orang. Dan tidak ada yang terbunuh dari pasukanku kecuali kurang dari 10 orang. Dan itu terbukti biiznillah dengan izin Allah. Mereka habis tuh, yang tersisa cuma 10 orang, yang di bawah ada 9 orang yang ditawan Ali bin Abi. Dan dari sahabat, dari pengikut Ali radhiyallahu anhu, itu hanya 7 orang yang syahid. Itu zaman Ali bin Abi Thalib. Sekarang ada zaman seperti itu. Hebat ibadahnya. Dan kata Rasulullah, umatku di akhir zaman akan hancur, akan rusak gara-gara kelompok seperti itu. Yang bahkan ada narasi mengatakan bahwa ketika ada Israel dan Palestina yang salah, mestinya Palestina yang pergi. Mestinya Palestina yang menyingkir, yang hijrah. Karena amirnya mereka sekarang. Jadi harus ngikut gitu dan keputusan itu. Nah, kalau pendapat seperti itu, ya mungkin Nabi Musa nggak usah ngelawan Firaun. Iya, ngapain Firaun? Ngapain di Ponorogo juga? Nggak usah Allah mengutus Nabi Musa untuk Firaun ya. Berarti Allah salah dong mengutus Nabi Musa ke Firaun. Benar ya. Aduh, itu dia. Nggak usah berarti Nabi Ibrahim dalam Namrud tuh nggak usah ya gitu. Iya. Ini evaluasi buat kita ya. Kalau kita temui yang seperti itu, mungkin menjadi bahan evaluasi apakah. Dan kalau saya rasa ya. Islam ini lembut, Ustaz ya. Betul. Ketika ada yang berbeda juga cara nyampainya lembut juga gitu. Ya, dan perbedaan itu kalau saya lihat itu bukan dalam hal yang akidah banget gitu. Yang kalau bisa menyebabkan orang gagal akidahnya, tidak. Tapi mereka membesar-besarkan, melebih-lebihkan, bahkan sampai mengatakan kafir. Padahal ada hanya masalah yang furu'iyah. Tapi mereka tidak sadar kalau mereka melakukan bid'ah dalam hal usul yang akan membatalkan Islam mereka.